Sudah saya katakan tadi, kenapa kami menggunakan akal? Kami mengimani sesuatu yang ada, harus dia itu ada. Bukan mengimani sesuatu yang ada tetapi nyatanya tidak ada. Maka saya katakan itu namanya iman buta. Berbeda dengan kami orang Kristen, Pak. Saya jelaskan tadi secara detail. Alkitab itu, Pak, sebelum Alkitab itu turun, jutaan tahun yang lalu itu, Pak, alam semesta serta seluruh isinya ini sudah ada, Pak. Alkitab datang terlambat, Pak. Torah datang terlambat, Pak. Tuhan yang tertulis namanya di dalam Torah itu, yang mengklaim menciptakan alam semesta itu, datang terlambat, Pak. Jutaan tahun yang berlalu itu, manusia serta alam semesta itu sudah ada, Pak. Tetapi dengan keterlambatan Tuhan yang ada di Torah ini, dia cara satu-satunya, dengan cara satu-satunya itu, dengan keterlambatan dia membuktikan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Maka Torah itu ataupun Alkitab tidak akan pernah. Itulah hebatnya Tuhan orang Kristen. Di dunia ini, agama apapun tidak akan bisa menandingi agama Kristen. Agama Kristen sudah saya katakan tadi, ketika nama Tuhannya tercatat di dalam Alkitab, sang pemilik nama itu harus bisa membuktikan bahwa dia ada. Supaya apa? Supaya ciptaannya itu percaya bahwa ya Tuhan kami ada. Saya jelaskan secara detail dari tadi. Itulah hebatnya agamanya orang Kristen, Pak. Tidak menyembah kepada Tuhan yang mitos, tidak menyembah kepada Tuhan hayalan, tidak menyembah kepada Tuhan angin. Kami tidak menyembah kepada Tuhan yang hayalan. Ketika kami berdoa, kami menghayal, oh Tuhan kami seperti ini, seperti ini. Tidak, Pak. Tuhan kami itu ada. Sekarang, jika saya bertanya kepada kamu, apakah kamu bisa menunjukkan? Kamu tidak akan bisa menunjukkan Tuhanmu ada. Jungkir balik pun kepala kamu ke bawah, pantat ke atas, kepala ke bawah, kamu tidak akan bisa menjawab. Karena Tuhan kamu tidak ada. Kamu menyembah kepada Tuhan hayalan, Tuhan yang mitos, Tuhan yang tidak ada. Kamu bangga-banggakan kepada kami orang Kristen. Apa buktinya Tuhanmu ada? Kamu tunjukkan kepada kami. Jikalau memang wujudnya dia tidak mau menunjukkan, oke, saya tidak menuntut soal wujud. Karena kami juga mengimani bahwa Tuhan itu secara wujud belum pernah menunjukkan kepada ciptaannya. Kami imani itu. Tetapi ekstensinya, apa ekstensinya Tuhan yang kamu imani? Untuk membuktikan kepada ciptaannya bahwa dia itu ada loh. Kalau hanya Tuhan yang punya nama saja, untuk apa? Perbedaan antara Kristen dan Islam itu terletak daripada akal. Tuhan, pencipta alam semesta itu cuma satu. Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu meneruskan karyanya kepada umat Islam dengan cara mengutus seorang nabi bernama Rasulullah Muhammad SAW. Esensi daripada Tuhan tersebut tidak berubah, tidak pernah nuzul menjadi makhluk, tetapi senantiasa membimbing, mengarahkan, mewahyukan, mengilhami, memberikan kekuatan akal terhadap ciptaannya berupa manusia untuk menemukan keberadaan dirinya bahwa dialah pencipta. Perbedaannya dengan Kristen kemudian adalah Kristen pun mengimani Tuhan itu ada, datang kepada Bani Israel, berkarya kepada Bani Israel, mengutus nabi, mengutus rasul, mewahyukan kitab. Namun cacatnya kemudian adalah orang Kristen mengimani Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu menjelma menjadi manusia, sehingga jatuhnya kepada paganisme.
kamu mengatakan bahwa perbedaan antara Kristen dan Islam itu terletak daripada akal. Justru kami mengatakan bahwa kalian mengimani Tuhan tidak menggunakan akal kalian. Kenapa saya katakan kalian mengimani Tuhan tidak menggunakan akal? Mengimani Tuhan yang tidak ada kalian imani. Tetapi kami sebagai orang Kristen, kami mengimani Tuhan menggunakan akal dan logika kami. Sudah saya katakan tadi. Ketika Alkitab kami mencatat yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan kami dan namanya tertulis di dalam Alkitab, Tuhan kami itu harus bisa membuktikan kepada kami bahwa dia itu ada. Kalau Tuhan kami namanya tertulis di dalam Alkitab tetapi dia tidak bisa membuktikan bahwa dia ada, lalu bagaimana mungkin kami percaya bahwa dialah yang menciptakan alam semesta? Artinya Tuhan yang mitos. Kami tidak mengimani Tuhan yang seperti kalian imani itu. Jangan berbicara akal dan logika di sini. Jikalau kamu berbicara akal, maka saya katakan kalian gugur. Kenapa saya katakan gugur? Mengimani Tuhan yang mitos, mengimani Tuhan yang tidak ada, yang tidak bisa menunjukkan eksistensinya apa-apa kepada ciptaannya. Gugur. Ular naga itu namanya saja yang ada, tetapi buktinya ular naga tidak ada. Artinya kalian mengimani Tuhan yang mitos. Berbicara tentang kenabian Muhammad, Al-Quran sudah sangat menjelaskan bahwa nabi-nabi yang akan diturunkan itu hanya melalui keturunan Yitzhak. Tidak ada diturunkan melalui keturunan daripada Ismail. Ditegaskan lagi oleh Torah. Perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham, bahwa dari keturunan Yitzhak lah akan diturunkan nabi-nabi. Finalitas kenabian daripada keturunan Yitzhak hanya sampai kepada Yesus. Lalu ada seseorang yang lahir di tanah Arab yang namanya Muhammad. Dia mengatakan bahwa dia adalah nabi. Dan dia mengaku dia adalah keturunan daripada Ismail. Sedangkan Al-Quran sudah menjelaskan bahwa yang diturunkan nabi-nabi itu hanya daripada keturunan Yitzhak. Artinya Muhammad nabi atau bukan? Jawab. Fokus kepada konsep ketuhanan. Apakah kemudian menurut ajaran para nabi termasuk Yesus, bahwa Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu bisa dilihat wajahnya, bisa dilihat bentuknya. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan itu bisa dilihat sehingga boleh dikatakan ada, sesuatu yang tidak ada, yang tidak bisa dilihat, Anda katakan tidak ada. Sekarang begini, data menyajikan Mazmur 92 nomor 9, 1 Raja-Raja 8 nomor 27, 2 Tawarik 6 nomor 18 valid mengabarkan bahwa pencipta alam semesta itu selama-lamanya berada di atas tempat yang tinggi dan tidak pernah turun ke bawah ke bumi. Kalau ada yang turun ke bumi, maka itu adalah statusnya makhluk. Nah, Tuhan manakah yang Anda katakan ada karena berdasarkan penglihatan mata Anda? Apakah Anda pernah melihat Yesus? Tunjukkan seperti apa wajahnya Yesus. Silakan. Iya, hari ini Zulkifli bersama murid-muridnya menantang sang debater handal yaitu Meme Bos ya. Saya akan layani kalian semua. Ini jawaban kepada Mardiar, muridnya Zulkifli Abbas. Kami mengimani Tuhan yang nyata, sudah saya katakan kepada kamu. Kami tidak mengimani Tuhan yang mitos, yang seperti kalian imani. Kami mengimani Tuhan menggunakan akal kami, bukan menggunakan dengkul. Jikalau orang mengimani Tuhan menggunakan dengkul, maka saya katakan ya seperti kalian. Mengimani sesuatu yang tidak ada, kalian imani. Mengimani sesuatu yang mitos, kalian imani. Apa bedanya ketika kalian percaya angin? Berbeda dengan kami, Pak. Sudah saya jelaskan secara detail, Pak. Tuhan kami membuktikan kepada kami bahwa dia ada, Pak. Menggunakan caranya tersendiri. Dia menggunakan caranya, Pak, untuk membuktikan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Itulah hebatnya Tuhan orang Kristen, Pak. Tuhan kalian apa yang bisa dilakukan, Pak? Berbicara dengan Muhammad saja tidak mau. Ya sudah pasti, kenapa dia tidak mau berbicara dengan Muhammad? Karena Muhammad bukan nabi. Karena Tuhan sudah berbicara di Al-Quran dan juga di Torah, bahwa nabi-nabi itu akan diturunkan hanya melalui keturunan Ishak.
Bukan kepada keturunan Ismail. Keturunan Ismail itu hanya dijadikan sebagai bangsa yang besar, bukan keturunan nabi-nabi. Lalu ada seseorang lahir di tanah Arab yang bernama Muhammad, dia mengaku nabi dan keturunan daripada Ismail. Maka dia sendiri yang menentang ajarannya sendiri. Dia menyuruh sahabat-sahabatnya itu untuk mencatat, lalu dia menentang sendiri ajarannya sendiri. Dia mengajarkan bahwa nabi-nabi itu turun hanya melalui keturunan Yitzhak, tetapi dia sendiri mengaku nabi dari keturunan Ismail. Dia sendiri yang menentang ajarannya. Tuhan yang nyata itu maksudnya gimana? Nyata itu menurut Anda itu seperti apa Tuhan itu? Menjadi manusia gitu maksudnya. Bukankah beberapa hari yang lalu Anda katakan yang menyembah Yesus itu adalah sesat? Nah, yang Anda katakan Tuhan nyata itu yang mana? Fisiknya atau apanya? Silakan. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Ya, Channel. benar. Saya setuju dengan kamu bahwa Tuhan itu tetap bertata di atas kerubim. Ya, sesuai dengan kitab Yesaya, jelas, betul. Saya setuju itu. Tetapi Tuhan itu bisa menurunkan firman-Nya ke bumi untuk berkomunikasi dengan Musa ataupun nabi-nabi yang lain. Supaya apa? Supaya pembuktian bahwa Dia itu ada. Bukan seperti Tuhan yang kalian imani, mitos. Apa buktinya? Yesaya 55 ayat 11. Apa kata Tuhan yang bertata di atas kerubim? Firman-Ku kembali kepadaku tidak dengan sia-sia. Dia melakukan sesuai dengan apa yang Ku kendaki. Apa yang dimaksud ini firman kembali kepadaku tidak dengan sia-sia? Yang dimaksud ketika Musa berbicara dengan Tuhan atau sang firman di Gunung Horeb itu, itulah sang firman. Ketika melakukan pekerjaannya berbicara dengan Musa di Gunung Horeb dan membuktikan kepada jutaan orang Yahudi supaya membuktikan bahwa dia ada. Setelah melakukan pekerjaannya, sang firman kembali kepada hakikatnya, Pak, sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11. Itu perkataan Bapa yang bertata di atas kerubim. Itulah salah satu kebesaran Tuhan yang kami imani. Tuhan yang bisa menunjukkan ekstensinya kepada ciptaannya, supaya ciptaannya itu percaya. Lalu bagaimana dengan Tuhan yang kamu imani? Sudah saya katakan tadi berulang-ulang bahwa Tuhan yang kamu imani ini namanya saja tertulis dalam Al-Quran, tetapi tidak bisa menunjukkan apa-apa. Apa yang bisa Dia lakukan? Jangan kamu mengatakan bahwa Tuhan kami pencipta alam semesta. Sebelum kamu klaim Tuhan kamu pencipta alam semesta, Pak, sebelum ditulis Al-Quran itu tahun 600 Masehi, diperintahkan Muhammad suruh sahabat-sahabatnya untuk menulis. Pak, jutaan tahun yang lalu itu alam semesta serta isinya sudah ada, Pak. Al-Quranmu terlambat turun, Pak. Klaimnya terlambat, Pak. Klaim Al-Quranmu itu tidak akan menjadi terlambat apabila sang pemilik nama yang kalian klaim sebagai pencipta alam semesta itu menunjukkan kepada ciptaannya bahwa dia ada, maka saya katakan Al-Quranmu itu klaimnya akan benar. Tetapi jikalau sang pencipta namanya tertulis di dalam Al-Quranmu tidak bisa menunjukkan ekstensinya bahwa dia ada, maka saya katakan gugur Al-Quranmu. Gak usah panjang-panjang, meme bos. Buktikan aja. Yang kamu ceritakan itu adalah Tuhan yang kami sembah. Tuhannya Nabi Musa itulah sembahan umat Islam. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa perbedaan antara Kristen dan Islam adalah di Kristen Tuhan nuzul menjadi manusia, dibunuh manusia. Kalau Islam tidak, Tuhan itu tetap berkarya dengan cara mengutus nabi dan rasul. Dia tidak pernah menjadi makhluk. Kalau Kristen Tuhannya menjadi makhluk. Nah sekarang coba kamu tunjukkan kepada saya. Kamu katakan Tuhan Anda itu ada. Tuhan Anda itu nyata. Bisa Anda tunjukkan? Tuhannya Musa yang datang ke dunia itu yang mana coba? Seperti apa wujudnya? Lalu apa dasar Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu ada? Coba buktikan. Ada dalam arti kata bisa dilihat gitu, bisa ditonjok, bisa diludahin mukanya. Itu yang Anda maksud ada. Sekarang gini, coba kamu tunjukkan. Katanya Tuhan kamu itu ada dan Tuhan kami mitos. Nah, ada di sini maksudnya apa? Ada bisa dilihat gitu, bisa diludahin, bisa ditonjok mukanya, bisa ditampar. Itu yang kamu maksud ada? Atau gimana maksudnya nih?
Tuhan yang kami imani sudah saya jelaskan tadi. Yang dimaksud ada itu ekstensinya, Pak, perbuatannya. Harus dia tunjukkan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Pembuktian jati diri. Bukan seperti Tuhan yang kalian imani, hanya mengimani saja. Maka saya katakan, mengimani Tuhan itu harus menggunakan akal. Kami menggunakan Tuhan menggunakan akal, tetapi kalian mengimani Tuhan bukan menggunakan akal, tetapi memakai dengkul. Kenapa saya katakan memakai dengkul? Mengimani Tuhan yang tidak ada, sesuatu yang mitos kalian imani. Apa bedanya ketika kalian menyembah kepada angin? Kalau kamu tidak mau dikatakan menyembah kepada angin atau Tuhan yang mitos, buktikan kepada kami ekstensi Tuhanmu itu apa. Jangan mengklaim dia menciptakan alam semesta. Terlambat, Pak. Sebelum Tuhanmu mengklaim bahwa dia menciptakan alam semesta ribuan tahun, jutaan tahun sudah ada, Pak. Terlambat Al-Quranmu. Gugur. Tetapi jikalau Tuhanmu bisa membuktikan kepada ciptaannya bahwa dia ada, maka saya katakan Al-Quranmu akan menjadi benar. Untuk saat ini, hanya Alkitab yang benar. Karena Alkitab ketika mencatat nama Tuhan di dalam Alkitab, namanya tercatat, dan mengklaim bahwa menciptakan alam semesta ini adalah dia. Sang pemilik nama itu membuktikan bahwa dia ada, Pak. Hebat. Kitab suci yang benar hanya Alkitab, selain tidak ada, Pak. Maka kami orang Kristen itu mengimani Tuhan menggunakan akal kami, bukan pakai dengkul. Kalau kami menggunakan dengkul, maka kami mengimani Tuhan sama seperti kalian. Sesuatu yang tidak ada kami imani. Itulah perbedaan antara Islam dan Kristen. Bagaimana Anda mengatakan Tuhan kami tidak ada? Dia mengutus Abraham, dia mengutus Nabi Musa, dia mengutus Salomo, Daud, Yesus. Yang mengutus mereka itu adalah Tuhan kami. Itulah Allah. Disebutkan di dalam kitabnya Bani Israel bahwa akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Disebutkan di dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana. Inilah aku Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Itu sembahan kami. Yang mengutus Tuhanmu Yesus itu Tuhan kami. Adanya Yesus bukti adanya Tuhan kami. Jadi kami tidak menyembah Tuhan yang mitos. Nah sekarang coba Anda jelasin ke saya gitu loh. Katanya Tuhan Anda itu tidak mitos. Maksudnya tidak mitos itu kata Anda ada tadi katanya. Maksudnya ada di sini apa? Meme. Bisa ditonjok. Hah? Bisa diludahin mukanya. Itu yang Anda maksud ada. Kok dihapus VN-nya meme? Keselak ya? Mei, jangan kabur dong Mei. Lanjut dong, tunjukkan Tuhanmu itu, buktikan kalau Tuhanmu itu ada, bukan mitos. Wahyu 5 nomor 6, roh bertanduk 7, bermata 7, mimi, totos. Berbicara tentang Tuhannya nabi-nabi. Tuhannya nabi-nabi berbeda dengan Tuhan yang diajarkan Muhammad kepada pengikutnya. Tuhannya para nabi sudah dijelaskan di Yesaya. Hendak dengan siapakah engkau menyamakan aku? Dari dulu sampai sekarang, aku tetaplah dia. Sudah pasti, Tuhan yang diimani para nabi itu tidak akan mau disamakan dengan Tuhan yang lain. Dan di Al-Quran juga sangat menegaskan bahwa hanya dialah satu-satunya. Muhammad juga sangat menegaskan bahwa aku diperintahkan hanya untuk menyembah kepada Tuhan pemilik negeri Mekah. Artinya Tuhan yang diajarkan Muhammad kepada umat-umatnya ini, dia hanyalah pemilik negeri Mekah, bukan pemilik alam semesta. Kalau Tuhan yang diimani orang-orang Islam atau ajaran Muhammad ini hanyalah pemilik negeri Mekah, artinya nabi-nabi sebelumnya itu tidak mengimani Tuhan yang diimani oleh Muhammad. Karena nabi-nabi sebelumnya itu bukan berasal daripada negeri Mekah. Mereka di luar daripada negeri Mekah. Artinya clear. Tuhan yang berbeda, Pak.
Itu yang pertama. Yang kedua menjadi permasalahan nama. Ketika Tuhan memperkenalkan namanya kepada Bani Israel, kepada Musa, namanya itu adalah Yod-Heh-Vah-Veh. Lalu Muhammad mengklaim bahwa sang pencipta itu datang kepadanya, memperkenalkan namanya kepadanya, bahwa namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan itu sama, maka saya katakan Tuhan yang diimani orang Islam dan Yahudi mitos. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhannya sama, saya katakan bahwa Tuhan yang diimani orang Yahudi dan Islam itu tidak konsisten dengan perkataannya. Kalau Tuhan saja tidak konsisten dengan perkataannya, untuk apa mengimani Tuhan yang seperti itu? Kami mengimani Tuhan yang punya konsisten dengan perkataannya. Kami mengimani Tuhan-Tuhan para nabi, yaitu Yod-Heh-Vah-Veh, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda. Berbicara tentang ekstensi, sudah saya katakan tadi. Tuhan kami menunjukkan ekstensinya, yaitu perbuatannya. Ketika kitab kami mengklaim bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan kami, dia harus bisa membuktikan bahwa dia itu ada. Kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa dia ada, maka saya katakan dia gagal menjadi Tuhan. Kenapa dia gagal? Karena Alkitab turun, sebelum Alkitab turun, jutaan tahun alam semesta sudah ada, Pak. Alkitab terlambat turun. Dan Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu terlambat klaim, Pak. Tetapi hebatnya Tuhannya orang Kristen ketika dia mengklaim bahwa dia menciptakan alam semesta, dia langsung menunjukkan kepada ciptaannya bahwa ini saya ada. Dan klaim-klaim saya di dalam Alkitab semuanya benar, bukan hanya tipu daya. Ya, itu pemahaman kamu karena kamu nggak ngerti Quran. Intinya, kami menyembah Tuhannya Israel, dalam hal ini pencipta alam semesta, yang mengutus para nabi. Itulah sembahan kami. Makanya saya katakan Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah wujud, ya. Tiba-tiba jadi manusia. Tuhan berubah menjadi manusia itu hanya ada di Kristen. Nah, sekarang kamu katakan Tuhan kamu itu ada. Ada maksudnya apa, Meme? Yang mana yang kamu maksud ada gitu loh. Buktikan dong kalau Tuhanmu bukan mitos. Jangan lupa subscribe Saya Iman tegaskan Yakin sekali Channel. lagi bahwa Tuhannya para nabi itu bukan Tuhan yang diimani oleh orang Islam. Itu yang saya harus tegaskan. Kenapa? Jikalau memang Tuhannya para nabi itu dengan Tuhannya orang Islam sama, maka saya katakan Tuhan itu tidak konsisten dengan perkataannya. Untuk apa menjadi Tuhan kalau dia tidak konsisten dengan perkataannya? Makanya itu saya tegaskan. Kalau saya tidak menegaskan ini, maka saya katakan Tuhan itu gagal menjadi Tuhan. Karena dia tidak konsisten dengan perkataannya. Ketika bersama Musa, dia berkata, aku namaku Yod-Heh-Vah-Veh. Kok tiba-tiba dengan Muhammad menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masa Tuhan berbohong? Di bilangan 23:19 itu sudah sangat dijelaskan. Allah itu bukanlah manusia sehingga dia berbohong. Ketika Allah berfirman, dia harus menepati. Di situ sudah sangat jelas bahwa Allah itu tidak akan berbohong seperti manusia. Jadi ketika Tuhan itu berbicara dengan Musa bahwa namanya itu Yod-Heh-Vah-Veh, ya sudah namanya Yod-Heh-Vah-Veh. Sampai kapanpun tetaplah dia. Dan tidak akan berubah namanya menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan Muhammad itu hanyalah pemilik negeri Mekah. Muhammad sendiri mengatakannya. Aku diperintahkan hanya untuk menyembah kepada Tuhan pemilik negeri Mekah. Makanya berbicara tentang ekstensi, sudah saya katakan tadi. Tuhan kami secara wujud aslinya memang dia tidak mau menunjukkan kepada ciptaannya bahwa dia itu punya wujud seperti ini. Tetapi dia menunjukkan kepada ciptaannya ekstensinya, perbuatannya. Perbuatannya ini harus bisa disaksikan oleh jutaan orang supaya umat-umatnya ini meyakinkan bahwa dia itu ada. Dengan cara apa? Dengan cara berbicara dengan Musa di Gunung Horeb, dia mengambil media api malaikat itu supaya apa? Supaya maksud bisa disaksikan oleh jutaan orang Yahudi bahwa Tuhan itu ada, tidak mitos. Benar.
Itulah Tuhannya orang Kristen hebat, Pak. Ketika di zaman Yesus lebih gila lagi. Tuhannya dulunya itu berdiam di dalam awan ataupun api ketika berkomunikasi dengan Musa. Di zaman Yesus lebih gila, Pak. Media manusia digunakan dia, Pak. Supaya apa? Supaya berkomunikasi dengan ciptanya itu secara intens. Itulah hebatnya Tuhannya orang Kristen, walaupun secara wujud asli dia tidak menunjukkan. Tetapi ekstensinya itu adalah satu bentuk pembuktian bahwa dia itu ada. Jadi klaim-klaim Alkitab itu yang datang terlambat itu tidak akan menjadi gugur. Karena sang pemilik nama yang ada di dalam Alkitab itu, dia bisa membuktikan bahwa dia ada. Tetapi Al-Quran datangnya terlambat, Pak. Jutaan tahun yang lalu sudah ada alam semesta serta isinya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklaim di dalam Al-Quran bahwa dia ada. Tetapi gugur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa membuktikan bahwa dia ada. Saya tidak menuntut wujudnya, tetapi ekstensinya, perbuatannya. Cepat jelaskan kepada saya, Zulkifli M. Abbas. Di dalam kitabnya Bani Israel diterangkan, Anihu lefanai lo nauser el wa'harai lo yothe fafhe. Ya, dikatakan bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Wa ta'aminu li wa ta'aminu ki ani hu lafanai, dan seterusnya. Diterangkan di dalam Al-Quran, innani la ilaha illallah, innani anallah la ilaha illallah illa ana. Ya, jadi kayak mana itu coba? Kalau Tuhan sudah mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, lalu yang membentuk manusia itu menjadi Tuhan siapa? Paulus, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu, manusia bernama Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan Tuhan oleh Allah. Ya, dilantik dia menjadi Tuhan. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaanmu semula. Apa buktinya Tuhan kamu itu ada? Kamu bisa lihat Tuhanmu, kamu bisa tampar Tuhanmu, kamu bisa ngopi bareng sama Tuhanmu. Itu yang kamu maksud ada? Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Sudah saya jelaskan tadi, Pak. Yang dimaksud Tuhan kami ada itu bukan wujudnya harus dia tunjukkan kepada ciptaannya. Tetapi ekstensinya itu satu bentuk pembuktian kepada ciptaannya bahwa dia ada. Sudah saya jelaskan dari tadi panjang lebar. Tuhan kami bukan mitos seperti Tuhannya orang Islam imani. Kami menggunakan akal kami untuk mengimani Tuhan, bukan menggunakan dengkul. Sudah saya katakan tadi, kenapa kami menggunakan akal? Kami mengimani sesuatu yang ada, harus dia itu ada. Bukan mengimani sesuatu yang ada tetapi nyatanya tidak ada. Maka saya katakan itu namanya iman buta. Berbeda dengan kami orang Kristen, Pak. Saya jelaskan tadi secara detail. Alkitab itu, Pak, sebelum Alkitab itu turun, jutaan tahun yang lalu itu, Pak, alam semesta serta seluruh isinya ini sudah ada, Pak. Alkitab datang terlambat, Pak. Torah datang terlambat, Pak. Tuhan yang tertulis namanya di dalam Torah itu, yang mengklaim menciptakan alam semesta itu, datang terlambat, Pak. Jutaan tahun yang berlalu itu, manusia serta alam semesta itu sudah ada, Pak. Tetapi dengan keterlambatan Tuhan yang ada di Torah ini, dia cara satu-satunya, dengan cara satu-satunya itu, dengan keterlambatan dia membuktikan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Maka Torah itu ataupun Alkitab tidak akan pernah menjadi gugur. Dengan apa cara dia membuktikan? Walaupun secara wujud asli dia tidak mau menunjukkan kepada ciptaannya, secara ekstensinya sudah saya jelaskan tadi. Perbuatannya dengan Musa. Dia berbicara dengan Musa bahwa aku akan datang dalam bentuk awan. Supaya apa? Supaya orang-orang Israel itu bisa menyaksikan. Dan terbukti Tuhan datang ke Gunung Horeb, berbicara dengan Musa, disaksikan jutaan orang Yahudi. Itu adalah salah satu bentuk ekstensi atau pertanggungjawaban Tuhan kami.
Hebat Tuhan kami Pak, bisa mempertanggungjawabkan bahwa dia ada. Lalu di zaman Yesus sudah saya katakan tadi, gila-gilaan lagi Pak. Datang dia Pak, mengambil wujud manusia lagi Pak. Bukti ekstensinya Pak dia tunjukkan, bukti kebesarannya, bukti kemahakuasaan dia tunjukkan kepada ciptaannya. Ini saya ada. Mengambil media manusia. Supaya apa? Komunikasi dengan ciptanya itu lebih intens lagi daripada ketika dia mengambil media awan atau api untuk berkomunikasi dengan Musa. Tetapi kali ini lebih gila lagi. Dia mengambil media manusia untuk berkomunikasi dengan ciptaannya secara intens setiap hari. Itu hebatnya Tuhan kami Pak. Tuhan Anda, apa yang bisa Anda buktikan Pak? Anda tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa Tuhan Anda ada. Tuhan Anda itu hanya klaim, dan sampai kapanpun tetap akan menjadi klaim. Al-Quranmu datang terlambat Pak. Klaim yang ada di dalam Al-Quran itu sudah terlambat Pak. Jutaan tahun sudah ada Pak. Sudah saya katakan tadi, klaim-klaim Al-Quran itu akan menjadi benar kecuali sang pemilik nama, sang pencipta yang tertulis di dalam Al-Quranmu itu bisa membuktikan bahwa dia ada. Maka saya katakan Al-Quranmu akan menjadi benar. Tetapi jikalau sang pemilik nama yang mengklaim bahwa dia menciptakan alam semesta itu yang tertulis di dalam Al-Quranmu tidak ada, maka saya katakan Tuhanmu mitos. Buktikan kepada saya Tuhanmu, Zulkifli Abbas, cepat. Ya ampun. Tadi kan saya sudah jelaskan sama Mu Meme, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Dia hanya bisa menyatakan eksistensinya bahwa dia ada. Bukti bahwa dia ada, dia menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini ada, bukti bahwa Tuhan itu ada. Dan itulah Tuhan yang kami sembah, pencipta alam semesta. Yang kamu katakan tidak mitoskan, itu Tuhanmu yang nusul menjadi manusia, yang bisa digampar mukanya. Itu kan Tuhan kamu. Kau mengatakan Tuhan kami ada, karena Tuhan kami bisa dilihat. Nah sekarang kamu bisa tunjukkan wajahnya Yesus itu yang mana coba? Bisa nggak? Ayo. Kamu mengatakan buktinya ada Tuhan itu adanya alam semesta ini serta seluruh isinya ada, maka Tuhan itu ada. Pak, Al-Quranmu itu datang terlambat Pak. Jutaan tahun sebelum Al-Quranmu itu datang Pak, alam semesta ini sudah ada lebih dulu Pak. Jadi Tuhan yang kamu imani namanya yang tercatat di dalam Al-Quranmu itu terlambat datang Pak. Terlambat memperkenalkan namanya, terlambat mengklaim. Seharusnya dengan keterlambatannya itu, dia harus bisa menunjukkan kepada ciptaannya itu, dengan ekstensinya dia tunjukkan bahwa dia itu ada. Seperti Tuhan yang diimani oleh orang Kristen. Walaupun orang Kristen mengimani Alkitab itu datang terlambat, dan Tuhan yang namanya tertulis di dalam Alkitab itu datangnya terlambat mengklaim, tetapi bukti daripada kebenaran di Alkitab itu terjadi. Apa saya katakan terjadi? Karena Tuhan sang pemilik nama yang ada di dalam Alkitab yang mengklaim bahwa dia menciptakan alam semesta itu, dia menunjukkan ekstensinya bahwa dia ada. Maka satu bukti bahwa benar dia ada. Jadi klaim Alkitab tidak akan menjadi kosong dan semua akan menjadi benar. Lalu bagaimana dengan Al-Quran Pak? Al-Quran datang tahun 600 Masehi. Muhammad perintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menulis bahwa yang menciptakan alam semesta ini namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat-sahabatnya menulis. Lalu dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan alam semesta. Muhammad lupa. Sebelum dia menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menulis bahwa jutaan tahun itu alam semesta ini sudah ada, maka saya katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlambat. Seharusnya dengan keterlambatannya ini dia harus membuktikan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Dengan cara apa? Ekstensi harus ditunjukkan seperti Musa ataupun Yesus. Itu adalah bentuk ekstensi pembuktian kepada ciptaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang bisa dilakukan? Tidak ada, kosong. Muhammad tidak pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya katakan kosong, gugur. Berbicara tentang wajah Yesus. Wajah Yesus Pak kami tidak pernah melihat Pak, tetapi namanya tercatat di dalam Alkitab dan menurut sejarah dia ada. Sama seperti Muhammad. Apakah wajah Muhammad kamu pernah lihat?
Pasti kamu mengatakan bahwa tidak pernah kami lihat. Tetapi bukti Muhammad tercatat di dalam Alkitab dan dia pernah ada. Dan sejarah mengatakan bahwa Muhammad ada. Ya sama. Tuhanmu Yesus itu jutaan tahun baru ada. Tuhan berupa manusia, dilahirkan oleh manusia, ditonjok oleh manusia, diludahin oleh manusia, dibunuh oleh manusia. Ribuan tahun, jutaan tahun baru ada Tuhan bernama Yesus. Tuhan kami itu dari awal sudah ada. Ya, Tuhan kami itu dialah pencipta alam semesta, yang kemudian mengajar kepada Abraham, mengajar kepada Musa, mengajar kepada Yesus, mengajar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Memang tidak bersamaan ajaran itu. Antara ajaran Yesus aja dengan ajaran Musa nggak bersamaan. Ya, tidak mesti seharusnya Nabi itu langsung kemudian nerima bersamaan. Enggak dong. Yesus aja ketika datang kepada Bani Israel, masih banyak yang tidak dia ajarkan. Artinya ajaran Tuhan itu step by step. Nah sekarang Tuhan kamu itu yang kamu maksud ada itu yang mana? Berupa apa Tuhan kamu? Jawab dong, wujudnya seperti apa? Tuhan saya sudah saya buktikan secara detail dan pembuktian saya benar. Kenapa saya katakan benar? Saya mengatakan sesuai dengan apa yang terjadi. Di kitab Keluaran 19 ayat 9, satu pembuktian. Tuhan berbicara dengan Musa di Gunung Horeb, disaksikan oleh jutaan orang Yahudi. Dari situ bentuk pertanggungjawaban Tuhan bahwa dia itu ada. Jadi dengan keterlambatan Torah ataupun Alkitab itu datang, dengan keterlambatan Tuhan itu mengklaim bahwa dia menciptakan alam semesta, disitulah terobati hati-hati ciptaannya itu. Tidak seperti Tuhan yang Anda imani. Hanya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, tetapi tidak bisa membuktikan apa-apa. Saya sudah jelaskan tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa mempertanggungjawabkan namanya ketika namanya diagung-agungkan oleh umat-umat Islam, tetapi bentuk pertanggungjawaban kepada namanya tersebut tidak bisa, Pak. Hanya namanya saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada. Mitos. Saya memberikan salah satu contoh yang paling gampang. Saya masuk ke dalam rumah, saya mengambil pena satu dan kertas satu. Saya mencatat, nama Tuhan saya adalah Zulkifli M. Abbas. Dialah menciptakan alam semesta. Saya keluar, saya wartakan kepada semua orang, dan saya wartakan kepada sahabat-sahabat saya. Bahwa ini loh nama Tuhan kita, namanya Zulkifli M. Abbas. Dialah yang menciptakan alam semesta. Lalu orang-orang akan bertanya, Pak Meme mengatakan bahwa nama Tuhan kita adalah Zulkifli M. Abbas. Dialah yang menciptakan alam semesta. Tetapi Pak Meme harus ingat, Pak Meme lupa ya. Sebelum Pak Meme berbicara dengan Jibril di dalam, Pak Meme, jutaan tahun ini, alam semesta ini dengan isinya sudah ada, Pak Meme. Lalu bagaimana mungkin Pak Meme mengatakan bahwa Tuhan kita itu Zulkifli M. Abbas dan menciptakan alam semesta ini adalah Zulkifli M. Abbas? Kalau Pak Meme mengatakan bahwa Tuhan kita ini adalah Zulkifli M. Abbas dan menciptakan alam semesta ini adalah Zulkifli M. Abbas, apakah Pak Meme bisa membuktikan bahwa dia ada? Kalau Pak Meme tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan kita itu Zulkifli M. Abbas itu ada, maka Pak Meme ini hanya klaim kosong, Pak Meme. Lalu apa yang bisa saya jawab? Saya hanya menepuk dahi, putar badan, balik kiri, belakang, jalan, lari. Yang kamu ceritakan itu Tuhan kami yang berbicara kepada Musa. Itu Tuhan kami. Nah sekarang Yesus itu siapa? Sejak kapan ada Tuhan berbentuk manusia? Itu ajaran siapa? Sementara pemegang kitab yang notabene-nya keturunan daripada Nabi Musa, Abraham, itu tidak pernah mengimani Tuhan mereka bernama Yesus. Tuhan mereka tetap saja mereka imani dengan sebutan Yotevave. Esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Baca Yesaya 5 nomor 16. Allah maha tinggi, maha suci, disebut di dalam Al-Quran subhanahu wa ta'ala.
Ya, sejak kapan Yesus itu disebut Maha Suci, Maha Tinggi? Siapa yang kasih julukan seperti itu? Bukan Yesus kan? Tuhan yang benar itu mengajarkan siapa dirinya. Nah, Yesus mengajarkan siapa dirinya? Hamba Tuhan, ciptaan Tuhan, utusan Tuhan. Jadi yang menuhankan utusan Tuhan, ciptaan Tuhan, itu adalah orang gigi. Meme, Yohanes Lolan, Pak Yes, kok tiga-tiganya nyunsep? Ayo dong. Kamu mengatakan bahwa yang saya ceritakan ini adalah Tuhannya orang Muslim. Kamu lupa dengan ayat yang sudah ditampilkan Pak Yes di atas tadi. Pengakuan Muhammad bahwa aku diperintahkan hanya untuk menyembah kepada Tuhan pemilik negeri Mekah. Sedangkan Tuhan yang diimani para nabi-nabi sebelumnya itu bukan Tuhan pemilik negeri Mekah. Tuhan pemilik alam semesta. Jadi Tuhan yang kamu imani itu adalah Tuhan pemilik negeri Mekah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mitos, yang tidak ada dan tidak bisa membuktikan apa-apa. Itulah Tuhanmu. Tetapi Tuhan kami, orang Kristen dan Yahudi, itu Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, Tuhan para nabi, dan Tuhan yang bisa membuktikan bahwa Dia ada. Itu adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban Tuhan kami kepada ciptaannya, supaya menguatkan hati kepada ciptaannya bahwa ya, saya ini ada, bukan saya ini mitos. Hebatnya Tuhan orang Kristen, Pak. Pembuktian sangat luar biasa, Pak. Berbicara tentang Yesus. Yesus itu bukan Tuhan yang lain, Pak. Yesaya memang sangat menjelaskan bahwa hendak dengan siapa engkau menyamakan aku. Sampai kapanpun aku tetaplah Dia. Itu pernyataan tegas daripada Yod-Heh-Vav-He. Tetapi Yesus turun ke bumi, Dia mengatakan bahwa akulah Dia. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Aku turun dari surga. Aku keluar dari Bapakku. Aku dengan Bapakku adalah satu. Tidak perlu kamu melihat Bapakku. Aku sudah berada bersama-sama kamu di sini. Untuk apa lagi kamu bertanya Bapak? Aku sudah berada bersama kamu kok. Untuk apa kamu bertanya Bapak lagi? Itu salah satu bentuk pertanggungjawaban Yesus bahwa Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jikalau ada orang Yahudi tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah hak mereka, karena mereka tidak mengimani Injil, mereka tidak mengimani Yesus. Mereka mengimani Yesus hanya sebatas sebagai seorang rabi, bukan sebagai orang nabi, bukan sebagai seorang Mesias, bukan sebagai seorang Tuhan. Jadi itu adalah hak mereka, kami tidak memaksa mereka. Itu sama seperti ketika Muhammad, apakah kalian harus memaksa kami untuk mempercayai Muhammad? Kan tidak mungkin. Sama seperti mereka, itu adalah hak mereka dan kami tidak akan memaksa. Sekarang tunjukkan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu imani itu. Tunjukkan kepada kami bahwa ini loh, kami mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggunakan akal, bukan menggunakan dengkul. Kamu harus pertanggungjawabkan kata mengimani Tuhan menggunakan akal, bukan dengkul. Tetapi jikalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, maka saya katakan kamu mengimani Tuhan menggunakan dengkul, tetapi kami menggunakan akal. Kenapa saya katakan menggunakan akal? Karena kami mengimani sesuatu yang ada harus benar-benar ada. Bukan menggunakan dengkul tetapi menggunakan akal. Tetapi kalian mengimani sesuatu yang ada ternyata tidak ada, maka saya katakan menggunakan dengkul. Cepat jawab. Nah, ketika Allah datang kepada Bani Israel, Dia juga menerangkan, akulah Tuhannya Israel. Apakah berarti Tuhan itu cuma untuk Israel doang? Ayo, ketika Dia datang kepada Musa, akulah Tuhannya Musa. Apakah berarti Tuhan itu hanya untuk Musa? Akulah Tuhan Abraham, akulah Allah Abraham. Apakah Tuhan itu hanya untuk Abraham? Ketika Dia menerangkan, akulah Tuhan Mekah, apakah Tuhan itu hanya untuk Mekah? Inilah fungsinya otak Allah beri kepada kita selaku manusia, agar difungsikan dengan baik. Masalahnya otak kalian itu sudah rusak oleh doktrin-doktrin gereja.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Mekah kecil coy. Allah menerangkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi mau kayak mana lagi saya mau nerangkan kepada kalian, otak kalian gak berfungsi, yang ada cuman apa? Lemak babi yang nempel di otak sehingga otakmu itu mumet. Kalau kamu mengatakan Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, silakan aja karena itu memang benar. Tuhan itu cuma satu. Tuhannya seluruh makhluk hanya Allah. Cuman makhluklah yang salah sembah. Termasuk kamu nyembahnya kepada ciptaan Tuhan bernama Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan yang nusul menjadi makhluk. Karena Tuhan itu tidak akan mungkin menjadi makhluk. Kenapa? Kodratnya dia maha kuasa. Yang dikatakan maha tidak akan pernah berubah menjadi tidak maha. Yesus ketika dia datang, dia bisa apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau kemudian orang Kristen mengatakan, oh Yesus itu maha kuasa nenekmu kiper. Di mana kemahakuasaan Yesus? Coba kamu baca Yohanes 5 nomor 27 coba. Kamu plototin ayat itu, beli kaca pembesar kalau kamu tidak paham bagaimana kemudian dia itu menyatakan dirinya. Apa kata Yesus? Dan dia telah memberikan kuasa kepadaku untuk menghakimi manusia. Kenapa? Karena aku adalah anak manusia. Berarti Yesus itu mengaku dirinya bisa menghakimi karena dia anak manusia. Coba, di mana kuasa Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi jangan kamu kotori ajaran Yesus. Yesus itu murni menyembah hanya kepada Tuhannya umat Islam, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kalian itu penumpang gelap, kalian itu penyusup, kalian itu penyesat yang kelak akan diusir oleh Yesus. Kamu kudu wajib belajar, ya, mumpung masih gratis. Berbicara tentang Tuhannya para nabi, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya para nabi, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya orang Kristen. Dia memperkenalkan namanya kepada para nabi dan Bani Israel dan kepada orang Kristen itu hanya satu nama, yaitu Yod-Heh-Vah-Veh. Tidak ada nama yang lain selain daripada Yod-Heh-Vah-Veh sebagai proper name. Tetapi yang membingungkan itu, tahun 600 Masehi, Muhammad mengajarkan bahwa Tuhan pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan itu memperkenalkan namanya kepada Muhammad bahwa dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan itu sama, maka saya katakan Tuhan itu tidak konsisten dengan perkataannya. Dengan para nabi dia mengatakan bahwa dia adalah Yod-Heh-Vah-Veh. Tetapi dengan Muhammad tidak bisa dibuktikan kenabiannya itu. Dia mengatakan bahwa dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muhammad lebih mempertegaskan lagi bahwa dia diperintahkan hanya untuk menyembah kepada Tuhan pemilik negeri Mekah. Di situ salah satu penegasan yang sangat kuat bahwa Tuhan yang disembah Muhammad bukanlah Tuhan yang disembah oleh para nabi-nabi dan bangsa Israel ataupun orang Kristen. Karena Tuhan yang disembah Muhammad adalah Tuhan pemilik negeri Mekah, bukan Tuhan pemilik alam semesta. Tetapi Tuhan yang diimani oleh nabi-nabi, Tuhan yang diimani oleh orang Israel, Tuhan yang diimani oleh orang Kristen yang namanya Yod-Heh-Vah-Veh itu adalah Tuhan pencipta alam semesta sesuai dengan pengakuannya sendiri di Kejadian 1-6 bahwa dialah yang menciptakan alam semesta. Itu benar. Tetapi Tuhan yang diimani Muhammad adalah Tuhan pemilik negeri Mekah, bukan untuk alam semesta. Itu yang harus dipahami dulu. Yang kedua, soal Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya benar. Bang Ju lupa dengan perkataan Yesus. Perkataanku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya.
Artinya yang melakukan pekerjaan seperti mujizat-mujizat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memvonis orang masuk surga, menghapus dosa orang, itu adalah pekerjaan Bapa yang diam di dalam Yesus. Fix, Yesus Tuhan, selesai. Kamu nggak usah terlalu jauh ke sana karena kamu tidak punya kapasitas untuk membahas itu. Sekarang kembali ke tema dulu. Kamu mengatakan Tuhanmu ada. Yang mana Tuhan yang ada itu? Yesus. Itu yang kamu maksud. Karena Tuhanmu bisa menjadi manusia sehingga kamu katakan Tuhanmu itu ada. Jadi sekiranya Tuhanmu itu tidak menjadi manusia, kamu katakan Tuhan itu tidak ada gitu. Nah, itulah aku bilang kalian itu adalah manusia aneh. Manusia aneh, sok pintar, sok cerdas, tapi tidak ada ilmu. Kamu katakan Tuhanmu itu adalah Tuhannya Bani Israel, tidak pernah berubah nama. Lah, sejak kapan Tuhannya Bani Israel itu disebut dengan nama Yesus? Sementara Yesus di dalam bahasa Ibrani, secara tekstual proof, itu sangat jelas, artinya kuda. Hah? Kamu pengen katakan bahwa Tuhannya Bani Israel itu kuda, nyarang? Aduh, kamu jangan loncat kemana-mana. Sekarang buktikan aja dulu bahwa Tuhanmu itu ada. Apa buktinya Tuhanmu ada? Karena dia pernah dilahirkan manusia gitu. Karena dia pernah disunat nonotnya gitu. Karena dia pernah ditampar pipinya gitu. Karena wajahnya pernah diludahi gitu. Karena pernah ditonjok, diseret, dibunuh. Itu yang kamu maksud Tuhanmu ada. Ayo dong, pakai logika. Pakai akal sehat. Tuhanmu ada maksudnya itu apa? Karena pernah merasakan gunting sunat? Atau gimana itu Meme? Coba jelasin.